Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas The Last of Us episode yang ketiga ya. Buat sahabat yang belum menonton episode 1 dan 2, link video ada di deskripsi. Nonton yang itu dulu baru lanjut ke sini ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode ketiga dibuka dengan diperlihatkan Joel dan Ellie yang telah berhasil kabur dari segerombolan zombie. Saat ini mereka sedang melewati hutan menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Ellie sering menanyakan beberapa hal kepada Joel. Mungkin ia ingin lebih akrab dengan Joel atau hanya merasa bosan. Tak terasa mereka pun tiba di sebuah toko. Di toko itulah Joel memiliki tempat persembunyian senjata rahasia. Saat Joel sedang sibuk memeriksa tempat itu, Ellie perlahan masuk ke dalam toko dan menemukan ruang bawah tanah. Di dalam ruang itulah Ellie menemukan sebuah barang dan zombie yang terjebak. Awalnya Ellie hanya menyayat zombie itu untuk melihat bagaimana kulit di dalamnya. Kemudian ia menusuk zombie itu hingga tewas. Setelah menyimpan senjata, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka berdua melihat bangkai pesawat di atas bukit. Ellie yang tidak pernah melihat dunia luar merasa iri dengan orang-orang yang pernah naik pesawat. Ia saja tidak pernah menaiki mobil sama sekali dan bahkan kendaraan lainnya. Setelah itu, Ellie penasaran dengan bagaimana awal mula kemunculan jamur Ophiocordyceps. Ia pun menanyakan kepada Joel. Nah, karena belum ada yang bisa memastikan awal mula kemunculan jamur tersebut, Joel pun menyederhanakan cerita dengan mengatakan bahwa jamur itu menyebar melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang telah terinfeksi kemudian berubah menjadi zombie, lalu menggigit orang lain hingga dunia pun berubah menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, Ellie dan Joel melewati tumpukan tulang belulang manusia. Terlihat jelas mereka semua bukanlah korban dari infeksi jamur, melainkan mereka sengaja dilenyapkan oleh pasukan militer untuk menghentikan penyebaran wabah. Di tahun 2003, pasukan militer mengevakuasi semua warga di sebuah kota. Mereka dijanjikan tempat berlindung, padahal pasukan militer itu berniat melenyapkan mereka semua. Namun ternyata ada satu orang yang tidak ikut dievakuasi. Dia adalah seorang pria yang bernama Bill. Bill sengaja bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya karena ia tahu bahwa pasukan militer tidak bisa dipercaya. Setelah semua orang dibawa pergi, Bill resmi menjadi satu-satunya orang yang hidup di kota itu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bertahan hidup, mulai dari membuat pagar di sekeliling rumah, melengkapi pagar-pagar itu dengan listrik tegangan tinggi, lengkap dengan begitu banyak jebakan, agar apabila ada zombie yang mendekat, mereka akan langsung dilenyapkan. Selain itu, Bill juga mulai berkebun dan beternak agar hasilnya bisa ia konsumsi. Begitulah Bill menjalani hidupnya selama bertahun-tahun. Sampai di tahun 2007 ia pun bertemu dengan seorang yang tak sengaja masuk dalam jebakannya. Pria itu bernama Frank. Frank mengatakan bahwa ia berasal dari Wisi, Baltimore dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam rombongannya. Bill kemudian memeriksa kondisi Frank dan ia pun percaya bahwa Frank tidak terinfeksi jamur.
Sejak saat itu, Bill pun menerima Frank untuk hidup bersama. Selama bertahun-tahun, mereka pun menjalani kehidupan bersama dan saling membantu satu sama lain. Hingga akhirnya di tahun 2010, Frank berkenalan dengan Tess melalui radio dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Bill awalnya tidak setuju dengan keputusan Frank, namun Frank berhasil meyakinkan Bill bahwa bagaimanapun juga mereka tetap membutuhkan orang lain. Singkat cerita, Tess dan Jules akhirnya berkunjung ke rumah mereka. Sejak saat itulah mereka berempat mulai menjalin hubungan persahabatan dan saling membantu satu sama lain. Tess dan Jules banyak mensupport Bill dan Frank dengan barang-barang yang tidak mereka miliki. Begitu pula sebaliknya. Pada suatu malam, rumah Bill dan Frank tiba-tiba diserang oleh para bandit yang berniat merampok daerah tersebut. Saat itu, Bill sempat terkena tembakan dan Frank dengan cepat menyelamatkannya. Dalam kondisi seperti itu, Bill terus mengkhawatirkan keselamatan Frank dan memintanya untuk menghubungi Jules. Namun, Frank tidak peduli dan terus berusaha menyelamatkan nyawa Bill. Beruntung dengan kemampuannya, Frank berhasil menyelamatkan Bill. Hingga mereka berdua pun bertahan hidup sampai di tahun 2023. Terlihat pada tahun itu, Frank dan Bill sudah sangat tua. Frank bahkan mengalami lumpuh akibat penyakit degeneratif yang ia derita. Frank yang sudah merasakan kedekatan ajalnya, ia pun tak sanggup untuk bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Ia pun meminta Bill untuk memberinya racun agar ia bisa pergi dan meninggalkan dunia dengan tenang. Namun karena persahabatan mereka yang sangat erat, Bill pun mengikuti takdir Frank dan ikut pergi bersamanya. Kembali ke Jules dan Ellie, mereka pun sampai di rumah Bill dan Frank. Berbeda dengan kondisi terakhir saat Jules berkunjung, kini lokasi itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sesampai di dalam rumah, mereka pun menemukan surat yang ditulis langsung oleh Bill. Di dalam surat itu, Bill mengatakan bahwa ia dan Frank sudah meninggal dunia dan mayat mereka telah tertidur tenang di dalam kamar. Ia pun meninggalkan semua senjata dan barang-barang yang ada di rumahnya untuk Jules. Dengan mobil dan semua perlengkapan itu, Jules dan Ellie pun pergi mencari Tommy. Di mana Tommy sebenarnya adalah mantan anggota Firefly, sehingga ia pasti mengetahui di mana lokasi laboratorium Firefly berada. Dan episode ketiga pun akhirnya selesai. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Dan nantikan juga episode selanjutnya.